Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Selamat siang teman-teman atau adik-adik mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan masih membahas terkait tentang manajemen dakwah ya. Cuman pada pertemuan kali ini kita spesifik akan berbicara mengenai pengorganisasian dakwah, di mana kita akan mencoba melihat bagaimana pola-pola konflik keagamaan dan bagaimana intoleransi itu bekerja di dalam dakwah, terutama dakwah Islam ya. Jika kita berkaca kepada fenomena sekarang ini, di mana Islam menjadi suatu topik yang mulai banyak banyak dilirik oleh kalangan lokal sampai internasional ya. Kita bisa melihat dari pengalaman pemilihan presiden di Amerika Serikat, di kita sendiri di Indonesia itu kemarin sempat viral mengenai keberpihakan Biden terhadap Islam, apalagi salah satu pernyataannya yang mengutip salah satu hadis dari Nabi besar kita Muhammad SAW ya, sehingga penting sekali untuk kita mencoba mengurai ataupun menganalisis bagaimana sih dakwah dalam konteks politik gitu. Namun kita juga tidak bisa melupakan beberapa pengalaman pahit yang dialami oleh Islam baik secara lokal ataupun internasional ya, mulai dari kekerasan, mulai dari pembunuhan, mulai pengeboman sampai kepada hal yang sangat brutal sekali seperti terorisme gitu ya. Yang mana ketika fenomena 9/11, kalau teman-teman memahami itu, 9/11 itu kejadian runtuhnya gedung World Trade Center ya, yang ada di Amerika itu, yang pada saat itu yang menjadi kambing hitam adalah Islam itu sendiri secara internasional gitu. Sempat Islam dilabeli menjadi suatu kelompok agama yang memiliki sifat kekerasan gitu. Nah, dari hal itu kita perlu belajar beberapa hal penting terkait tentang konflik kekerasan dan terutama intoleransi. Konflik kekerasan yang dilatar belakangi oleh agama khususnya. Dan juga intoleransi yang dilatar belakangi juga oleh agama. Baik, kita akan mulai dari beberapa penjelasan setelah ini. Yang pertama, kita akan belajar dari konflik. Jika kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita belakangan ini terkait tentang konflik, cuma kita di sini akan mempersempitkan beberapa hal dulu ya, konflik-konflik yang terkait tentang agama terutama, baik yang terjadi dalam skala internasional, skala global, gitu, sampai yang terjadi dalam skala nasional, bahkan yang terjadi dalam skala lokal di daerah kita misalnya. Di mana konflik-konflik keagamaan ini sudah menjadi bukan isu baru lagi ya, bahkan mulai dari kemerdekaan Indonesia, agama memang menjadi, terutama Islam itu sendiri sudah menjadi perbincangan yang serius, terutama ketika Soekarno awal-awal mau menggabungkan 3 unsur partai yang berlatar belakang berbeda itu. Ada komunis, ada partai Islam, dan ada partai nasional yang namanya Nasakom. Mungkin itu yang menjadi rentetan perjalanan konflik keagamaan jika kita melihat dari pasca kemerdekaan Indonesia ya. Penggabungan 3 partai yang memiliki latar belakang berbeda tadi, atau yang disebut dengan Nasakom, nasionalis, komunis, dan Islam. Nah, setelah hal itu terjadi, beberapa konflik yang terjadi di Indonesia khususnya itu selalu dilatar belakangi oleh kepentingan agama. Sampai puncaknya pada tahun 1965 ketika adanya genosida atau pembunuhan massal terhadap kelompok PKI misalnya. Dan itu murni dilatar belakangi oleh politik keagamaan kalau saya menyebutnya, karena meskipun itu adalah tujuannya untuk
menggulingkan kekuasaan, yang mana kegiatan menggulingkan kekuasaan itu artinya adalah politik, namun yang digunakan sebagai alat menggulingkan kekuasaan pada waktu itu adalah agama. Sehingga penting sekali kita untuk melihat apakah betul agama ini selalu menjadi momok bagi perkembangan politik di Indonesia. Tidak hanya permasalahan, tidak berhenti di permasalahan PKI, hal itu juga berlanjut seperti konflik di Ambon, kerusuhan di Poso, sampai kepada pencemaran nama baik agama, hingga konflik pada hal yang bersifat radikalisme Islam yang selalu tertuju kepada dua organisasi besar di Indonesia. Yang pertama itu FPI dan yang terakhir HTI, meskipun tahun kemarin HTI sudah tidak diizinkan lagi berada di Indonesia. Nah, sehingga pada akhirnya kita akan memiliki satu pertanyaan penting, apakah konflik ini murni disebabkan adanya radikalisme oleh beberapa umat Islam? Apakah konflik ini karena adanya konspirasi kepentingan kapitalisme dunia, gitu misalnya? Nah, dua hal ini akan menjadi fokus saya dalam pembahasan kali ini. Mungkin saya tidak akan berbicara dalam koridor syara gitu, hukum Islam, tidak akan berbicara dalam koridor hukum-hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis, namun di sini saya akan melihat dari fenomena pengorganisasian dakwah, meskipun nanti beberapa hal yang dilatar belakangi oleh baik hadis ataupun Al-Quran, tapi kita tidak akan fokus dalam hal tersebut. Kita akan mencoba melihat fenomena ini dalam hal organisasi, bagaimana permasalahan ini terorganisir. Nah, dua pertanyaan di sini, apakah konflik ini muncul dari kalangan umat beragama kita, yaitu umat Islam, ataukah permasalahan konflik ini muncul karena kepentingan global atau kepentingan kapitalisme global. Berikutnya kita akan melihat juga, tadi kalau kita sudah melihat bagaimana konflik, pola-pola konflik terutama yang terjadi di Indonesia yang dimulai dari pasca kemerdekaan hingga ke era sekarang ini. Berikutnya kita akan melihat dari fenomena intoleransi. Intoleransi itu artinya bahwa kalau saya menyebutnya intoleran itu sikap individualistik gitu, menganggap diri yang paling benar sehingga kelompok-kelompok yang lain itu salah. Fenomena konflik keberagamaan yang melahirkan sikap intoleransi dalam kehidupan beragama sebenarnya bukanlah karena adanya ajaran Islam yang memicu konflik. Jadi intoleransi itu bukan karena nilai Islamnya, bukan karena nilai Islam yang inklusif misalnya, bukan karena nilai Islam yang yang lebih kepada identitas seseorang gitu. Namun intoleransi ini terbentuk karena adanya faktor motif kehendak kuasa misalnya, atau kehendak kepentingan komunal serta kepentingan kapitalisme yang lebih berperan masuk wilayah keagamaan berbagai organisasi Islam. Jadi intoleransi muncul bukan karena pemeluk agama Islam itu sendiri sebagai nilai yang luhur gitu. Namun intoleransi itu muncul karena ada kepentingan kekuasaan di situ. Kita ambil saja contoh misalnya jika kita terlibat dalam suatu kelompok keagamaan yang boleh saya katakan sebagai kelompok atau organisasi Islam yang inklusif gitu, yang tertutup gitu, sehingga hal ini menimbulkan bahwa hanya kelompok-kelompoknya lah yang menjadi sumber dari nilai-nilai Islam itu sendiri, sehingga nilai-nilai Islam yang diajarkan di luar dari visi misi organisasinya dianggap sebagai hal yang salah. Inilah cikal bakal dari adanya intoleransi keagamaan. Intoleransi keagamaan yang muncul sebab atas kesombongan, sebab atas keangkuhan diri, sebab atas merasa benar sendiri sehingga menganggap atau melihat sesuatu di luar dirinya, di luar kelompoknya itu adalah hal yang salah. Nah, inilah intoleransi. Kita sebagai akademisi Muslim tentunya tidak boleh sama sekali terlibat dalam kepentingan seperti ini. Akademisi selalu menjadi penengah di beberapa persoalan masyarakat ya, tidak boleh menjadi dalang permasalahan tentunya. Sehingga teman-teman harus mampu melihat dan mampu menganalisis bagaimana pola-pola intoleransi itu bekerja di tengah kehidupan sosial kita seperti yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini.
bahwa intoleransi, ingat ya, intoleransi tidak muncul karena adanya nilai Islam, namun intoleransi itu muncul karena adanya kepentingan kekuasaan atau kepentingan atau kearogansian suatu kelompok organisasi keislaman. Mungkin teman-teman bisa melihat itu dari beberapa fenomena yang ada di Indonesia. Kita melihat, ya, saya tidak akan menyebutkan beberapa kelompok organisasi. Namun kita anggap saja organisasi A yang memiliki mazhab tertentu gitu, menganggap bahwa mazhab-mazhab yang lain ataupun para jamaah-jamaah yang lain bukan termasuk dalam golongan mereka. Sehingga sesuatu yang bukan masuk dalam golongan mereka akan menyebutnya sebagai hal yang salah. Contoh misalnya adanya praktek membid'ahkan, misalnya membid'ahkan kelompok A dengan kelompok yang lainnya, sehingga menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar, padahal pelabelan bid'ah tidak sesederhana apa yang dipikirkan oleh kelompok tersebut. Namun mungkin jika kita mau mengkritisi lebih fundamental lagi, yang lebih mendasar lagi, bahwa kadang orang-orang yang berpikir seperti ini bukan sebagai pelaku kejahatan intoleran ya, kadang bisa jadi mereka adalah korban. Misalnya jika teman-teman baru ingin mengubah atau meningkatkan kualitas akidah ataupun kualitas keimanan, namun karena salah jalan tiba-tiba masuk ke dalam kelompok yang kita sebenarnya tidak tahu apakah mereka toleran atau intoleran gitu, sehingga ketika kita masuk dalam kelompok intoleran, maka mau nggak mau kita harus mengikuti arus apa yang sudah kita masuki tadi. Sehingga sebenarnya kita menjadi korban daripada sistem yang ingin berkuasa itu, atau sistem yang arogan itu. Sehingga dalam kacamata saya pribadi, dalam intoleransi ada dua hal. Ada yang memang murni orang itu memiliki kepentingan untuk menyebarluaskan nilai intoleransi. Yang kedua, ada orang yang menjadi korban dalam sistem keorganisasian dakwah Islam yang intoleran. Dua hal ini tentu berbeda. Yang pertama itu dia sebagai motor penggeraknya. Yang kedua, dia sebagai korban. Itu dua hal ini yang harus bisa kita antisipasi sedini mungkin. Jangan sampai kita menjadi salah satu dari kedua hal tadi, tidak menjadi aktor yang menyebabkan atau tumbuhnya nilai-nilai intoleransi, kemudian tidak juga menjadi korban dalam sistem-sistem kelompok keagamaan yang intoleran. Sekarang ini kan banyak sekali orang-orang mulai menyalahkan praktek-praktek peribadatan yang dilakoni oleh kelompok tertentu misalnya, dan orang-orang yang memiliki kepentingan untuk mau mencoba menyeragamkan cara baik dalam peribadatan maupun cara berpikir Islam yang ada di Indonesia. Kita ambil contoh lah, misalnya kemarin pada pemilihan presiden pada tahun 2019 itu kan sempat booming mengenai negara Islam. Beberapa kelompok yang menunggangi kepentingan ini itu mulai melakukan gerakan-gerakan yang bersifat doxing. Doxing itu artinya mau mempengaruhi cara berpikir seseorang, mau mempengaruhi cara tingkah laku seseorang, kemudian mengajarkan bahwa seolah-olah apa yang dipikirkannya adalah sesuatu yang benar. Padahal kita selalu lupa bahwa kita hidup di dalam satu asas yang mengedepankan perbedaan, yaitu asas Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu tujuan, suatu asas atau suatu idealisme yang tidak dimiliki oleh bangsa dan negara manapun yang ada di dunia. Di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan kita sudah mengenal bahwa negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat ini itu tidak mungkin terlepas dari suatu unsur perbedaan, baik pendapat, status, kemudian identitas gitu, bahwa perbedaan merupakan suatu hikmah yang memang diajarkan oleh leluhur kita di Nusantara gitu, atau di Indonesia itu sendiri. Sehingga nilai-nilai intoleransi adalah musuh dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Namun dalam hal ini kita juga bisa berkaca kepada diri kita sendiri, bahwa apakah sejauh ini kita termasuk orang yang intoleran atau tidak. Lalu kemudian bagaimana cara mengukur diri kita, apakah kita sudah termasuk
orang yang toleran atau termasuk pada golongan yang intoleran. Hal ini dapat kita lihat dalam cara berpikir kita. Mungkin tidak perlu jauh-jauh untuk melihat latar belakang keagamaan kita ya, termasuk profil pada lembaga atau organisasi mana kita bernaung. Cukup kita melihat bahwa ketika kita melihat orang beribadah, kemudian dia berbeda penerapannya dengan apa yang kita lakukan, lalu kemudian kita merasa tersinggung atau kemudian merasa benar bahwa itu sudah menjadi epidemi ya, sudah menjadi awal mula berpikir intoleran. Namun ketika kita melihat orang yang mulai atau orang yang berbeda cara dan perilaku beribadahnya dengan kita dan kita kemudian merasa slow aja, mungkin saja dalam hal ini kita merasa mungkin sayalah yang kurang dan dia yang mungkin lebih dari saya. Nah, itu adalah salah satu sifat toleransi. Kemudian berikutnya, manajemen dakwah organisasi Islam. Pengorganisasian dakwah Islam dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang ditimbulkan oleh kekerasan, baik kekerasan secara langsung seperti kekerasan fisik, pembunuhan, kemudian pengeboman dan lain-lain, atau yang tidak langsung yang bersifat kepada pelabelan, fitnah dan lain-lainnya yang dilatar belakangi oleh agama. Bahwa semakin baik manajemen dakwah organisasi, maka akan semakin baik pula ajaran-ajaran yang akan diterima oleh masyarakat yang sebagai konsumen dakwahnya gitu. Namun jika manajemen dakwah organisasi Islam tertentu itu berada dalam garis yang tadi dua hal yang sudah kita bahas tadi, yaitu bersifat radikal atau keras dan bersifat intoleran, maka secara otomatis kelompok-kelompoknya atau masyarakat-masyarakat yang tergabung di dalam organisasi tersebut juga akan memiliki cara berpikir yang sama. Apa poinnya dalam hal ini? Bahwa pentingnya kita untuk melakukan manajemen dakwah organisasi Islam. Apa saja yang harus ada di dalam manajemen dakwah Islam itu sendiri. Apakah yang sekarang ini sudah cukup ideal atau belum? Jika kita berkaca kepada dua organisasi terbesar Islam di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah, apakah NU dan Muhammadiyah itu sudah mencakupi istilah dari manajemen dakwah organisasi yang ideal atau belum gitu? Atau jangan-jangan malah organisasi dakwah Islam yang tidak sebesar NU lah dan Muhammadiyah lah yang memiliki nilai-nilai manajemen terbaik itu perlu dianalisis secara detail dan memiliki filosofi yang jelas dan latar belakang penelitian yang baik juga. Namun dalam hal ini yang ingin saya tekankan adalah semakin banyaknya organisasi Islam itu akan menimbulkan suatu kekuatan tertentu dalam Islam di Indonesia. Artinya semakin banyak organisasi Islam, maka kita akan memiliki semakin banyak referensi mengenai nilai-nilai Islam. Contoh misalnya kita di Lombok saja itu mungkin mengenal beberapa organisasi dakwah ya di Lombok ini, ataupun secara nasional mungkin sudah lebih dari ratusan jumlah organisasi Islam. Nah, hal itu akan memperkaya wawasan kita mengenai bagaimana sih organisasi-organisasi Islam ini menggerakkan roda nilai-nilai Islam. Kemudian setelah kita mampu memetakannya, kita akan melihat, mana kira-kira organisasi-organisasi dakwah Islam yang melenceng kepada nilai-nilai nasionalisme atau nilai-nilai Islam yang sifatnya rahmatan lil alamin. Sehingga dengan ini kita akan menjadi orang yang memiliki wawasan luas. Oke, namun nanti akan ada tugas setelah ini yang berkaitan tentang hal itu. Nanti kita akan lanjuti berikutnya. Nah, kemudian bagaimana manajemen yang baik dalam dakwah organisasi Islam? Yang pertama, manajemen berbasis pembebasan. Manajemen berbasis pembebasan ini saya lebih tekankan kepada dakwah model keterbukaan ya. Artinya keterbukaan itu tidak menutup dirinya sebagai organisasi yang paling benar
setidaknya tidak menganggap dirinya sebagai kelompok organisasi dakwah Islam yang paling benar. Itu artinya dakwah model keterbukaan atau dakwah model terbuka. Sebab jika organisasi dakwah Islam itu bersifat tertutup, maka dia akan kembali kepada hal yang tadi yang pertama kita jelaskan. Dia bisa jadi menjadi kelompok yang intoleran karena menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar. Namun ketika dakwah organisasi Islam itu bersifat terbuka, maka dia akan menerima segala kritik dan masukan dari berbagai pihak, dan juga akan lebih terbuka dalam melihat masalah yang disebabkan oleh agama, sehingga juga kelompok-kelompok seperti ini lebih tawadhu ya dalam Islam, dan juga lebih menerima kesalahannya sendiri. Meskipun ini jarang kita temukan di kelompok-kelompok organisasi atau ormas Islam ya, menganggap diri salah, mungkin itu jarang sekali kita temukan, mungkin atau bahkan hampir tidak ada kelompok yang menganggap dirinya bersalah gitu. Justru malah kebanyakan kelompok-kelompok ormas yang merasa dirinya bahwa paling benar gitu. Nah, sifat-sifat keterbukaan seperti inilah yang akan menjadi solusi dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Jangan sampai ada yang tertutup. Mungkin jika kita berkaca kepada lagi-lagi dua ormas besar Islam di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, bagaimana kita melihat mereka ini saling terbuka sejak sebelum merdeka sampai ke era sekarang ini. Meskipun konflik-konflik di balik itu tetap ada, namun mereka tidak surut dan juga tidak menutup diri menjadi kelompok yang satu-satunya aja memiliki kebenaran tunggal. Gitu. Kita melihat sekarang NU dan Muhammadiyah sudah mulai begitu harmonis, meskipun memiliki visi dan misi yang berbeda. Yang salah satu lebih kepada penguatan nilai-nilai kultural, yang satunya lagi lebih kepada penguatan nilai-nilai yang berbasis akademik atau pendidikan masyarakat. Nah, dakwah keterbukaan ini juga artinya bagaimana kita bisa melihat, atau suatu saat jika teman-teman sudah mulai menjadi seorang sarjana di fakultas dakwah, setidaknya kita akan mampu melihat mana aja sih kelompok-kelompok Islam atau kelompok-kelompok ormas Islam yang terbuka gitu. Terbuka ini bukan berarti dia memiliki media sosial, dia memiliki akses yang luas, bukan itu definisi dari terbuka. Definisi dari terbuka itu adalah dia menerima kritik, dia menerima dirinya salah jika suatu saat berbuat salah, dia tidak tertutup, dia tidak menjelek-jelekkan kelompok yang lain, dia tidak menganggap dirinya paling benar, atau mungkin dia tidak merugikan orang lain, paling tidak. Itu adalah dakwah organisasi yang terbuka. Sebaliknya dari hal-hal yang tadi disebutkan, berarti dia bersifat tertutup, yang harus kita hindari. Kemudian selanjutnya, dakwah menjawab konflik keberagaman. Organisasi dakwah Islam itu paling tidak dia harus mampu menjawab konflik keberagaman. Keberagaman ya. Keberagaman itu artinya konflik-konflik yang dilatar belakangi oleh kepentingan agama. Jangan malah menjadi ormas atau organisasi keislaman yang menjadi sumber konflik. Mungkin beberapa hal yang bisa kita lihat dalam Indonesia ini, bahwa seringkali ormas-ormas Islam ini menjadi cikal bakal terjadinya konflik-konflik yang tidak diinginkan, baik dalam skala nasional ataupun skala lokal. Namun sekali lagi saya tidak akan menyebutkan beberapa atau siapa aja organisasi itu, teman-teman juga mungkin bisa menilai sendiri. Namun apa yang ingin saya tekankan di sini, bahwa dakwah itu tidak selalu menyeru tentang bagaimana peningkatan kualitas ibadah ritual ya. Namun dalam hal ini yang penting sekali, yang paling kita utamakan, yaitu dakwah yang menyeru kepada pembebasan atau menyeru kepada penyelesaian masalah-masalah konflik. Nah, dalam hal ini bagaimana dakwah bisa menjadi suatu kelompok organisasi Islam yang
menjadi penengah dalam konflik keberagamaan misalnya. Beberapa pihak memahami misalnya dalam hal takwa. Takwa kan tidak selalu terikat dalam hal peribadatan. Takwa itu adalah suatu ikatan, atau kalau saya mengartikan sebagai perjanjian antara manusia sebagai hamba kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber ilmu pengetahuannya. Nah, sumber ilmu pengetahuan ini tidak mengunci dirinya dalam hal-hal yang bersifat peribadatan, tapi mengunci dirinya juga, membuka dirinya juga kepada hal-hal yang bersifat hablum minan nas, hablum minal alam, dan hablum minallah. 3 ikatan inilah yang menjadi dasar daripada takwanya umat muslim. Sehingga tidak menjamin seseorang yang hanya rajin sholat, hanya rajin beribadah itu sudah memiliki nilai-nilai Islam yang penuh gitu. Namun nilai-nilai Islam yang dimiliki oleh umat muslim itu tidak boleh terlepas dari 3 ikatan takwa tadi. Hablum minan nas, hablum minallah, dan kemudian hablum minal alam. Hablum minan nas artinya bahwa dia akan menjalin hubungan di atas asas peri kemanusiaan. Selama apa yang kita lakukan, selama apa yang kita pikirkan, jika itu menyinggung, jika itu merendahkan manusia yang lainnya, berarti ketakwaan kita dalam koridor itu sudah salah. Begitu juga dengan hablum minal alam. Apa yang kita tanam, apa yang kita rusak, apa yang kita perbuat di muka bumi ini, jika itu menyebabkan iklim, jika itu menyebabkan situasi alam itu menjadi rusak, maka perlu kita perhatikan atau perlu adanya perbaikan dalam hal asas hablum minal alam. Nah, dakwah menjadi konflik keberagamaan ini, menjawab konflik keberagamaan ini artinya bahwa suatu organisasi dakwah tidak hanya berfokus kepada dakwah-dakwah atau ceramah-ceramah yang berkaitan tentang peribadatan, namun juga harus mampu menjadi penengah konflik. Konflik bisa terjadi kan atas 2 hal, perbuatan manusia kepada manusianya, dan juga perbuatan manusia kepada alam. Nah, sehingga yang kita butuhkan saat ini adalah kelompok-kelompok organisasi Islam yang memiliki komitmen yang konsisten terhadap bagaimana membentuk peradaban yang humanis dan juga bagaimana membentuk manusia mencintai lingkungannya. Apalagi kita hidup di era yang penuh dengan nilai-nilai kapitalisme, atau hampir seluruh hidup kita dipengaruhi oleh ide-ide kapitalisme gitu, atau adanya masyarakat dengan kelas sosialnya gitu. Ada yang memiliki kelas sosial yang tinggi, ada yang memiliki kelas sosial yang rendah. Yang biasanya masyarakat kelas sosial tinggi mempengaruhi masyarakat kelas sosial rendah. Begitu juga dengan Islam kita ya. Jika kita melihat seseorang melakukan dakwah, kita selalu melihat dia memiliki latar belakang keagamaan seperti apa sih, sehingga kita tidak pernah melihat substansi dakwahnya. Nah, salah satu mahfuzat yang familiar sekali, yang mungkin teman-teman sudah hafal, bahwa unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, atau dengarkanlah apa yang dikatakan, atau ambillah apa yang dikatakan. Namun jangan lihat siapa yang mengatakan, jangan menilai siapa yang mengatakan, atau jangan menjustifikasi siapa yang mengatakan. Nah, hal ini juga menjadi suatu ketakwaan tertentu ya dalam dakwah Islam. Kita selalu melihat siapa sih yang berdakwah itu, apakah dia termasuk golongan ini, apakah dia termasuk golongan itu, sehingga kita menolak untuk menerima ajaran-ajarannya, atau menolak untuk menerima nilai-nilai yang coba diberikan kepada kita. Kemudian berikutnya, terakhir, manajemen dakwah dalam organisasi Islam setidaknya memiliki beberapa hal ini. Saya di sini membuat ada 6 hal penting dalam manajemen dakwah organisasi Islam ya. Yang pertama, kelompok organisasi Islam itu harus mampu memberikan pembelajaran sesuai dengan ajaran agama yang didakwahkan kepada masyarakat. Artinya dakwah-dakwah yang diberikan atau ajaran-ajaran yang
yang diajarkan gitu kepada masyarakat itu harus sesuai dengan ajaran Islam. Ya, meskipun terminologi dari ajaran Islam ini kan luas sekali ya. Namun Islam sendiri tidak pernah lepas dari suatu asasnya yang begitu penting, yaitu rahmatan lil alamin. Selama dakwah itu memberikan rahmat bagi seluruh alam, seluruh alam itu beserta unsur-unsurnya ya. Di alam itu ada pohon, ada tumbuhan, ada manusia, ada hewan, ada yang lain-lainnya, yang mana hal itu harus diberikan atau kita mampu menciptakan atau kita mampu menjadi pengantar rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dakwah-dakwah yang harus ada di dalam kelompok ormas Islam itu adalah yang mampu memberikan ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, dapat mengatur ruang privat dan ruang publik untuk menanamkan prinsip yang sesungguhnya dari ajaran Islam, iman, dan ihsan. Nah, dalam hal ini, satu kelompok ormas Islam juga harus mampu mengatur mana yang menjadi kepentingan publik, mana yang menjadi kepentingan privasi untuk menanamkan prinsip yang sesungguhnya dari ajaran Islam. Artinya bahwa kelompok ormas Islam itu tidak boleh menjadi tertutup, tidak boleh menjadi hanya untuk mengembangkan dirinya sendiri gitu. Jadi harus sama-sama memberikan nilai baik di dalam kalangan kelompoknya sendiri dan juga di dalam kelompok di luar kelompoknya. Kemudian berikutnya mampu menjawab persoalan distorsi keimanan yang sering dijadikan sumber konflik keagamaan. Nah, dalam hal distorsi itu artinya pemutarbalikan ya. Kelompok ormas Islam itu harus mampu menjawab persoalan pemutarbalikan keimanan, distorsi keimanan yang sering dijadikan sumber konflik keagamaan. Artinya bahwa misalnya beberapa orang yang menganggap bahwa praktek peribadatan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat di kampung itu dianggap sebagai bid'ah. Coba kita ambil contoh misalnya tahlilan. Tahlilan dianggap oleh beberapa kelompok ormas Islam sebagai distorsi keimanan. Kita yang mengamalkan ibadah atau praktek tahlil juga sering memikirkan atau berpikir bahwa peribadatan tahlilan itu juga bisa meningkatkan keimanan. Namun bagi beberapa kelompok yang lain itu dianggap sebagai pemutarbalikan keimanan atau kesesatan. Gitu. Nah, dalam hal ini kelompok atau organisasi Islam atau ormas Islam juga harus mampu menjawab persoalan distorsi keimanan. Jangan malah menjadi pemicu daripada distorsi keislaman, sehingga tetap kembali kepada dakwah yang bersifat terbuka tadi. Kemudian berikutnya sesuai dengan konteks perkembangan umat manusia. Nah, hal ini juga yang bisa kita teladani dari beberapa pengalaman Islam, perkembangan Islam, seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Mohon untuk tidak coret-coret dulu ya. Islam itu berkembang melalui beberapa fase, ada yang bersifat alami, ada juga yang bersifat engineering atau direkayasa. Yang bersifat alami itu seperti pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW ketika dakwah di Mekah dan Madinah, kemudian pengalaman oleh para sahabat, para khulafaur rasyidin, dan juga para pengalaman-pengalaman daulah-daulah. Itu terjadi secara alami, beberapanya terjadi secara alami. Namun mana yang dikatakan sebagai perkembangan Islam yang terjadi akibat dari rekayasa, seperti yang terjadi sekarang, kebentuknya organisasi-organisasi Islam dunia itu kan termasuk daripada upaya merekayasa cara berpikir umat Islam yang sesuai dengan perkembangan dunia saat ini. Contoh, jika teman-teman memperhatikan, dulu NU itu dianggap sebagai salah satu organisasi Islam yang kolot, sedangkan Muhammadiyah dianggap sebagai salah satu Islam yang moderat. Namun di era sekarang ini itu sudah mulai berputar balik gitu. Dua-duanya menjadi organisasi Islam yang bersifat moderat. Tentu dalam hal ini dipengaruhi oleh adanya ulama-ulama yang mulai berpikir secara lokalitas ya, nilai-nilai lokalitas yang dimiliki oleh ulama-ulama, sehingga
nilai-nilai lokalitasnya artinya bahwa Islam disesuaikan kembali dengan kebutuhan-kebutuhan nilai lokal. Jika teman-teman melihat atau membaca artikel saya yang ada di blog itu yang tentang Islam Arab dan Islam lokal itulah artinya Islam lokal, di mana Islam digunakan sebagai alat untuk mensejahterakan nilai-nilai lokal yang ada di tengah masyarakat. Misalnya kita memilih untuk menggunakan sarung dan peci, tidak memilih untuk menggunakan sorban dan jubah, itu sudah lokalitas. Atau kita mau mencoba menggabungkan unsur-unsur kebudayaan lokal kita dengan nilai-nilai Islam, misalnya tahlilan. Kalau teman-teman di Arab Saudi mungkin tidak akan menemukan ibadah tahlilan. Atau misalnya Islam yang ada di Indonesia itu dibedakan dengan cara berpikirnya masyarakat Indonesia, seperti persaudaraannya yang terikat secara Pancasila, sedangkan di Arab Saudi mungkin lebih kepada nilai-nilai yang bersifat hubungan antara raja dan bawahannya. Kemudian berikutnya, menekankan sikap memanusiakan manusia. Ini sudah jelas ya, yang hablum minanas. Kemudian memberikan cara pandang yang lebih luas kepada subjek dampingan. Artinya bahwa ormas Islam itu harus mampu memberikan cara pandang yang luas ya, tidak sempit. Artinya tidak terikat kepada salah satu cara berpikir yang kontraproduktif ya. Ormas Islam itu harus berpikir produktif, tidak kontraproduktif, sehingga ormas Islam juga harus mampu melihat perkembangan zaman ini sudah berubah ke arah mana. Contoh sekarang di dunia digital, bahwa dakwah Islam harus mampu masuk ke dalam ranah dunia digital, misalnya seperti yang fenomena yang kita rasakan saat ini, dakwah-dakwah yang ada di media sosial, dakwah-dakwah yang ada di dalam genggaman kalian, itu di gadgetnya itu sudah termasuk kepada memberikan cara pandang yang lebih luas kepada subjek dampingan, sehingga dakwah tidak harus ada di lapangan. Sekarang dakwah sudah masuk ke dalam jaringan-jaringan internet. Nah, 6 hal inilah yang harusnya bagi saya pribadi ada di dalam bagaimana memanage atau bagaimana mengelola dakwah yang diterapkan oleh kelompok-kelompok atau ormas-ormas Islam. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan menghidupkan mic. Kita akan bahas. Silakan, ada pertanyaan. Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Ya, Pak, bentar. Saya, Pak. Yuliana Amri. Di, Pak. Saya, Pak. Maaf, saya matiin videonya, Pak. Oke, silakan Yuliana Amri. Soalnya teman-teman suka. Ini, Pak, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama kan, Ya, silakan. kadang kan dengan kita bersikap itu, kita juga bisa ikut pengaruh sama itu dah, sama yang Putus nggak jelas. atau gimana kan kita untuk Halo Yuliana Amri. Putus-putus. Yuli, suaranya putus-putus. Maaf Kak, suaranya putus-putus Kak. Halo, masih ada? Ya, masih. Benar. Diulang yang tadi tuh? Ya, diulang. Terkadang kan dengan kita bersikap toleransi itu, kita juga ikut terpengaruh dengan orang yang beda pemahaman kan? Dan bagaimana cara kita untuk tetap bertoleransi dengan orang yang beda pemahaman, akan tetapi kita tidak ikut terpengaruh?
Itu pertanyaan pertama. Langsung saya 2 pertanyaan itu, Pak. Coba ya. Saya mau juga mau bertanya, Pak. Oke, Yuliana, satu aja ya. Oke, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya juga, Pak. Hilwani Fitriani. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Jadi gini. Jadi kita tahu bahwa Aswaja itu memiliki kriteria 4 imam mazhab itu. Jadi di Indonesia ini termasuk kan NU, organisasi yang terbesar. Jadi apa ya, kita bilang kalau di Indonesia itu mayoritas bermazhabkan, kebanyakan bermazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi terlebih lagi di bidang fikih ya kan, banyak orang juga menggunakan mazhab Imam Hambali. Jadi pertanyaan saya, Pak, apakah kita boleh mengikuti pendapat selain dari Imam Syafi'i? Kalau tidak boleh, apa alasannya? Boleh. Saya, Pak, mau bertanya. Siapa? Normanikam dari kelas B. Saya, Pak. Khairun Nisa dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, khususnya juga Pak dosen. Langsung saja, Pak. Jadi begini, tadi sempat saya ambil poin di penjelasan Bapak bahwa semakin banyak organisasi yang ada di Indonesia itu akan semakin memperkuat Islam. Nah, saya rasa itu sangat tidak sesuai sekali dengan apa yang terjadi saat ini, Pak. Justru dengan muncul-munculnya organisasi yang semakin banyak beragamnya gitu, seperti HTI, terus Wahabi, dan paham-paham ormas lainnya itu sangat bisa memecah belahkan Islam juga. Gitu. Itu yang terjadi menurut analisis saya saat ini. Contohnya juga bisa kita lihat, Pak, ya, dari HTI. Mereka melatar belakangi Islam gitu, mengaku sebagai Islam. Tetapi jika kita mau melihat visi misinya itu justru akan memecah belahkan Indonesia gitu, yang dimana toleransi kita antara sesama masyarakat Indonesia yang berbeda agama ikut terpecah belah seperti itu dengan paham-paham agama ormas, terus lembaga-lembaga yang lain. Menurut saya itu sangat-sangat memiliki dampak yang tidak baik juga gitu, Pak. Jadi kalau mungkin pemahaman saya agak sedikit berbeda dengan Bapak, coba diluruskan gitu, siapa tahu ada kekeliruan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu lagi? Saya, Pak. Coba, Normanika. Normanika, ya. Kan gini, sekarang itu kan sedang terjadi konflik di Perancis mengenai Nabi Muhammad. Nah, jadi di sana Presiden Perancis itu seperti menggambarkan Nabi Muhammad itu seperti yang tidak jelas kayak gitu loh, Pak. Jadi kan sekarang itu sedang memicu keributan antara warga Perancis sama agama Islam yang sedang ada di sana. Terus di sana juga terjadi semua barang-barang yang dikeluarkan oleh Perancis juga itu dibuang kayak gitu. Jadi semakin ke sini sekarang konflik yang sedang terjadi itu semakin menjadi. Jadi bagaimana cara kita mengatasi antara warga sana dengan Islam dan juga dengan agama lainnya yang sedang berada di sana gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, saya coba jawab satu persatu ya. Pertama dari pertanyaannya Yuliana Amri, bagaimana cara bertoleransi dengan orang yang berbeda identitas Islamnya atau cara berpikir Islamnya. Kalau sudah bertoleransi itu artinya kita sudah menerima perbedaan sebenarnya. Mungkin maksud yang ingin ditanyakan adalah bagaimana kita menyikapi adanya perbedaan dalam cara pandang, kemudian cara laku, dan juga prinsip dalam keislaman kita. Gitu.
caranya ya dengan mengakui bahwa Islam ini berkembang hingga saat ini tidak terutama di era belakangan ini ya, dipengaruhi oleh bukan dari satu sumber. Contoh saja misalnya kita yang dari Aswaja yang memiliki 4 imam. Dari 4 imam itu aja kita sudah bisa secara kolektif itu memiliki karakter dan cara berpikir Islam yang berbeda. Belum lagi perbedaan-perbedaan ini dipengaruhi oleh baik secara geografis misalnya, Islam yang ada di Malaysia, Islam yang ada di Indonesia, Islam yang ada di Timur Tengah, itu tentu akan memiliki satu kecenderungan yang berbeda. Sehingga perbedaan ini tidak lantas selalu menjadi masalah. Perbedaan adalah suatu hikmah yang ditunjukkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang menyebabkan perbedaan ini sebagai masalah itu kadang perbedaan dianggap sebagai suatu yang tidak lazim, suatu yang harus diseragamkan. Artinya bahwa beberapa kelompok, beberapa pelaku-pelaku keagamaan yang menganggap bahwa perbedaan ini tidak bersumber dari ajaran Islam itu sendiri. Padahal Islam sendiri sejak lahir juga sudah mengenal perbedaan-perbedaan, baik dalam hal pendapat, bahkan sampai pada perbedaan warna kulit misalnya yang lebih fundamental. Jika Islam dikenalkan tanpa ada perbedaan, harusnya kita bisa mengkategorikan bahwa Islam itu hanya dianut oleh orang kulit putih misalnya. Namun faktanya Islam dianut oleh sebuah golongan tanpa melihat warna kulit. Atau misalnya jika Islam itu lahir tanpa adanya perbedaan, harusnya Islam itu hanya dikembangkan atau dianut oleh kelompok atau bangsa Arab misalnya. Karena Islam lahir di sana. Namun ternyata Islam juga mampu berkembang di berbagai negara bangsa. Nah, dengan 2 bukti itu saja kita sudah melihat bahwa perbedaan itu memang bukan musuh Islam. Justru perbedaan itulah yang melahirkan atau yang mengembangkan Islam hingga saat ini menjadi salah satu agama yang memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia gitu. Jadi begitu Juliana Amri. Bertoleransi dengan orang berbeda itu bukan termasuk bagian dari intoleransi ya, karena toleransi itu sudah menerima perbedaan. Caranya ya dengan mengakui bahwa Islam sendiri lahir dari suatu perbedaan yang sangat-sangat mendasar. Tidak pernah Islam itu melihat adanya penyeragaman ya, kecuali dalam hal tauhid ya. Islam sudah sepakat bahwa Tuhan itu ya satu, Allah Subhanahu wa taala. Namun yang berkaitan tentang hablum minan nas dan hablum minal alam ini masih bisa direkayasa atau masih bisa di engineering gitu, atau bisa diupayakan atau dilakukan perubahan-perubahan tertentu bagaimana kita mau mengembangkan agama Islam. Kemudian ke pertanyaannya siapa tadi, Hilwani, apakah boleh kita menganut imam yang berbeda dari 4 pilihan imam yang ada? Boleh dan tidak boleh itu memang tidak pernah menjadi suatu batasan yang mengekang kelompok kelompok kita sebagai orang Muslim. Apakah boleh dan tidak boleh? Ya itu sebenarnya urusan masing-masing individu sebagai hamba. Dia mau mengikuti imam yang mana juga itu atas dasar pilihannya, karena Islam sendiri lahir dari suatu prinsip memerdekakan. Kalau teman-teman memerhatikan beberapa pertemuan sebelumnya, saya menjelaskan bagaimana Islam itu bisa menjadi satu-satunya nilai yang mampu membebaskan kelompok-kelompok masyarakat Mekah pada waktu itu. Unsur atau praktik yang dikembangkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW yaitu pembebasan dari praktek-praktek yang memiskinkan seperti berhala-berhala, penghancuran berhala. Nah, sehingga kebebasan inilah yang menjadi dasar daripada perkembangan umat Islam. Tidak boleh satu kelompok ataupun orang tertentu itu mengekang pilihan daripada umatnya, kecuali atas dasar pilihan yang tepat ya. 4 imam ini kan sebenarnya tidak ada yang salah dengan mereka. Mereka tuh semua memiliki kelebihan dan kekurangannya.
pertanyaannya justru bukan boleh atau tidak boleh, benar atau salah, cuma yang akan menjadi pilihan aja mau mengikuti imam yang mana. Namun kita praktiknya di Indonesia itu beberapa itu dielaborasi dan dikolaborasikan. Mungkin dalam hal ibadah kita mau ngambil yang gampangnya aja dari Hambali gitu, bisa itu dalam hal kerukunan kita mau mengambil Imam Syafi'i supaya kita tidak ketahuan menganut beberapa pemikiran dari imam-imam yang lainnya. Tapi ini kan tidak ada masalah dalam hal itu. Cuma masalahnya itu apakah teman-teman sudah mampu mengambil nilai-nilai yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Siapa yang bisa menjamin itu? Apakah apa yang kita laksanakan dalam peribadatan kita pada saat ini itu sudah murni-murni Imam Syafi'i? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Munculnya, kalau bagi saya pribadi, jika kita melihat secara akademis ya, jika kita melihat secara akademis, munculnya 4 imam ini sebagai suatu referensi yang kira-kira mana yang menjadi acuan kita dalam melakukan peribadahan misalnya, atau acuan kita dalam bagaimana berpikir secara Islam. Karena 4-4-nya adalah orang yang luar biasa. Bahkan kita sendiri juga belum tentu mampu menjadi imam, atau siapa yang menjadi atau public figure siapa saat ini yang betul-betul sering kita perhatikan. Mereka aja tidak akan mampu berpikir seperti 4 imam ini, sehingga kita tidak boleh sehingga kita tidak bisa menganggap bahwa saya harus murni Imam Syafi'i, saya harus murni Imam Hambali. Itu kan tidak bisa kita tentukan saat ini. Kecuali bagi para pengikutnya pada masanya ketika 4 imam ini sudah mulai berkembang, mungkin pada waktu itu karena ada kedekatan emosional, karena ada kedekatan psikologis, para pengikut Imam Syafi'i akan tetap menjadi pengikut Imam Syafi'i. Para pengikut Imam Maliki dan imam yang lainnya akan tetap mengikuti itu, karena pada masa itu masih terikat secara emosional dan psikologi. Namun sekarang ini apa yang mengikat kita? Yang mengikat kita hanya nilai. Yang mengikat saya, yang mengikat teman-teman di sini dengan Imam Syafi'i itu hanya nilai. Tidak ada kedekatan emosional, tidak ada kedekatan individual atau kedekatan organisasi kita di dalam hal ini. Yang mengajarkan kita kan bukan imam itu langsung, tapi dari nilai-nilai yang dikembangkan oleh guru-guru kita. Yang kita tidak tahu apakah itu memang sudah betul-betul murni dari Imam Syafi'i atau tidak. Mohon maaf jika suara terganggu karena di sini sedang hujan. Berikutnya pertanyaan dari Hairunisa. Semakin banyak bagaimana dengan semakin banyaknya organisasi Islam itu justru meningkatkan kualitas umat Islam sendiri. Yang saya tekankan tadi itu bukan semakin banyak ormas Islam itu akan memperkuat Islam. Yang saya sebutkan tadi itu teman-teman bisa nanti dengar ulang di itu. Semakin banyaknya ormas Islam akan memperkaya referensi kita atau memperkaya acuan kita untuk menilai bagaimana perkembangan Islam sendiri. Tentu dua hal ini sangat berbeda ya. Semakin banyak untuk memperkuat atau semakin banyak untuk menambah wawasan. Kalau memperkuat itu tidak selalu berbicara tentang kuantitas jumlah. Memperkuat itu selalu berbicara tentang kualitas ya. Nah, namun untuk memperbanyak wawasan itu semakin banyaknya referensi dari yang kita lihat saat ini, perkembangan ormas Islam, kita jadi mampu meminimalisir beberapa ormas Islam yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip kita. Beberapa ormas Islam mulai ditolak oleh masyarakat, itu adalah salah satu dari banyaknya pilihan atau banyaknya sumber penilaian atau sumber referensi kita dalam melihat ormas Islam itu sendiri. Contoh hilangnya HTI itu ya karena itu sudah tidak sesuai dengan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia yang berkembang hingga saat ini. Atau ormas-ormas Islam lainnya yang mulai hilang itu juga akibat dari seleksi organisasi yang terjadi bisa secara alami dan juga karena perjuangan kita sebagai umat Muslim. Nah, sehingga dalam hal ini semakin banyak ormas Islam akan menambah referensi kita atau wawasan kita terhadap perkembangan Islam di dunia modern. Bukan semakin memperkuat ya. Kalau semakin memperkuat tentu ini masih debatable, masih bisa kita perdebatkan. Kemudian pertanyaan terakhir dari Manika mengenai konflik di Perancis, bagaimana mengatasi fenomena ini dan bagaimana melihatnya secara organisasi dakwah keislaman. Mengenai apa istilahnya? Menjelekan nilai-nilai Islam atau
kelompok-kelompok di Barat yang mau merendahkan Islam tentu bukan dimulai oleh Prancis ya. Sudah banyak negara-negara Barat lain yang sudah mendahului itu. Fenomena yang paling besar adalah ketika runtuhnya gedung kembar itu, World Trade Center pada 9/11 itu. Itu sudah menjadi cikal bakal yang bagi saya menjadi satu-satunya benang merah ketika ingin melihat konflik kekerasan agama dalam kancah internasional. Selalu dikaitkan ke situ. Islam difitnah sebagai orang yang mengendarai atau orang yang mengirimkan pesawat sehingga meruntuhkan dua gedung kembar itu, dan itu sempat menghancurkan stabilitas ekonomi global sehingga terjadi krisis secara internasional pada waktu itu. Dan kemudian secara kebetulan pada fenomena saat itu aksi-aksi radikalisme yang berkembang di Timur Tengah yang baik dikembangkan oleh saya lupa siapa nama tokohnya itu, salah satu aktor teroris di Timur Tengah yang sangat populer sekali, saya lupa namanya. Itu juga sedang berkembang sehingga dilakukan pencocokan, kalau bahasa kita di Indonesia itu cocokologi. Jangan-jangan yang mengebom World Trade Center ini adalah orang Islam karena dia terkenal dengan sikap radikalnya. Sehingga Perancis menjadi, pengalaman Perancis saat ini menjadi salah satu bentuk dari perpanjangan tangan konflik yang sudah polanya hampir sama. Salah satu negara ingin menyudutkan Islam, salah satu kelompok atau organisasi dunia ingin menyudutkan Islam, itu sudah sering banget terjadi. Namun hingga saat ini Islam memang tidak pernah merasa dijatuhkan oleh hal-hal sedemikian itu. Justru Islam menjadi semakin kuat karena kekuatan Islam itu terletak bukan karena dia mampu melawan ketika dirinya direndahkan. Islam itu kuat karena para pemeluknya yang selalu menebarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kemanusiaan, dan juga nilai-nilai yang membebaskan orang tindas. Seperti itu yang manikan. Mungkin hanya itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya ingin memberikan tugas sebenarnya, tapi tidak hari ini, mungkin besok ya. Individu atau kelompok, Pak? Sudah ya semua ya? Sudah hujan juga ini. Baik, jika hanya itu yang bisa kita upayakan pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman di luar sana tetap keberkahan, diberikan kesehatan di dunia dan akhirat, diberikan kehidupan hari. Semoga di bulan Maulid ini juga terlimpahkan kepada diri kita dan keluarga kita keberkahan dan salam. Kita harapkan nanti di zaman kita akan diberikan syafaatnya sehingga kita dan keluarga terdekat kita masuk ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Oke, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Warahmatullahi lana wa lakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.